Talk with me. Talk with me. Talk with me, ngobrol dengan saya gitu. Ini kita take keempat berarti. Take keempat. Yang gagal berapa kali itu? Nggak tahu. Hujan 2 kali. Hujan 2 kali. Main ke rumah teman kita 1 kali. 1 kali Ada karena tetangganya disco. disco. Sampai jam 1. Kocak emang ada orang disco. Malam Ramadan loh disco. Hari pertama itu. Hari pertama. Hari pertama Ramadan. Kacau. Apa kita itu ya? Ini kita lagi di salah satu teman kita juga sama Tauhid. Makasih Tauhid, love banget loh. Coba. Kamu sering main sini, Sering main di sini. Lumayan sering bang. Kamu kenal Tauhid dari kuliah berarti? Dari kuliah, ya pertama kali kuliah langsung kenal. Pertama kali kenal kayaknya sama Tauhid. Pertama Lazu saya kenal. Oh tahu Lazu. Lazu orang Jakarta. Lazuardi kan? Iya kenal sama Tauhid. Tahunya Tauhid berdua Lazu ke kos saya. Itu. Oh, kamu kenal saya kapan pertama kali? Pertama kali di Secret dong. Saya udah ada di Secret waktu itu. Sudah dong, kan semuanya ada waktu itu. Oh lupa sih Pak. Yang saya disuruh beli gorengan. Wah iya, anak-anak. Terus pas gorengan sampai, anak komunitas tuh. tidak ditawarin sama sekali. Gorengannya habis, kamu tidak dapat apa-apa. Iya. Pakai uang kamu lagi beli, Bet. Betul. Aduh, emang dari banyak orang kocak memang di dunia ini, Bet. Enak ngekos di Jogja. Kok di Jogja? Kamu kan Jogja dulu. Oh iya. Enak nggak? Saya kira langsung permulaannya. Enggak lah, kita harus yang jauh-jauh. Ngapain? Langsung Bahas jauh. daerah saya ini kan. Berarti daerah yang kamu datangin aja lah, Jogja. Enak bang, enak. Kayaknya semua orang yang sudah ke Jogja pasti kangen Jogja. Dengar tuh Tauhid. Jangan dipancing itu. Jangan dipancing ya. Nanti kirim video-video Jogja lagi dia. Acau beliau itu. Sekangen itu kamu sama Jogja. Kangen sekali bang. Saya malah punya cita-cita beli rumah di Jogja. Bang. Sama. Sama. Bang. Saya juga. Siapa lagi sering lihat vlog Melki Bajai tahu? Iya. Dia beli Vespa terus beli rumah di Jogja, daerah Bantul. Karena daerah Bantul tuh masih murah, terus masih banyak persawahan juga, Pak. Daerah sejuk ya. Jadi kalau mainnya ke Sleman kan ke kota enak. Kamu tuh Jogja tuh kangen suasananya atau kangen orang? Seseorang atau Kok suasana? seseorang ini? Kan ada orang tuh kangen Kan seseorang. orang di sana rame, penduduk terpadat. Nah ya, kangen orangnya atau kangen suasananya? Kangen Semuanya. segala hal di dalamnya, Pak. Ah, kocak. Iya. Berapa kos kamu di situ dulu? 2 kali ngekos. Yang pertama itu rumah, Bang. Jadi waktu pertama kali lanjut kuliah dari Bengkulu ke Jogja, kami orang 5. Orang 5. Ini 4 ini cowok, yang cewek nih. Jadi kami berempat nih ngontrak rumah, 1 rumah. Oh, berarti berapa kamar tuh? Kamarnya 2. Waduh, gimana ya orang 5 tapi kamarnya 2? Ya, berempat. Oh, Kan berempat. satunya cewek nih, pisah. Oh, Nggak sama. oh, kalian tuh jatuhnya rombongan Iya, ke Jogja. yang tapi, lanjut nih sama ya, satu tuh pisah. cewek. Yang berempat nih cowok semua. Betul, ngontrak satu rumah. Kamarnya Berarti 2. Satu kamar 2 orang. Betul. Gitu. Nyaman tinggal gitu, Bet. Saya tuh nggak pernah ngekos, Bet. Agak ini sih, Bang, agak sempit aja, Bang. Agak sempit aja. Oh, tapi emang sama orang empatnya udah akrab awalnya. Akrab karena sekelas kami kan dari D3 satu kelas. Oh, memang satu kampus awalnya. Iya, satu kelas, berlima tuh satu kelas. Nah, kami cari info yang bisa lanjut S1 kan. Saya kan dari D3 awalnya, Bang. Lanjut S1 di Jogja. Nah, pertama mutusin cari kos masing-masing. Terus agak sulit jadi dapat rumah, langsung tinggal berempat gitu. Gitu. Terang, tapi kan kalau kita tinggal sama orang asing tuh ada privasi yang nggak bisa. Batasan. Ya ada batasan yang saya sebut tuh privasi yang nggak bisa orang asing itu tahu. Gimana sih cara nyamannya? Berapa tahun akhirnya kamu sama-sama tuh? Kan kalau lanjut S1 kan harusnya 1 tahun setengah. Itu 2 tahun itu. 2 tahun, tahun pertama aja, Bang. Oh, Nah, ada yang nyerah akhirnya. oh di antara kamu tuh ada yang nyerah dalam artian memang ada kenyamanan dirinya ya? Ya, perlu privasi dia. Ya, butuh privasi. Dia ngomong, Dia ngomong kok. Dia ngomong tuh kayak terlalu sempit juga katanya. Terus kayak nggak ada batasan lagi. Padahal teman akrab kok, Bang. Aman. Cuman karena mungkin mau Apa? sendiri-sendiri. Oh, sendiri-sendiri. Ya, Oh ya dong. Saya yang bertahan di rumah itu tahun kedua. Rumah segede itu yang 2 kamar itu kamu sendiri akhirnya? Enggak, berdua. Jadi kan berempat nih. Oh, jadi yang 2 akhirnya caw. kamu satu kamar? Betul, yang 2 caw. Ciao. Gitu. Kamu nyaman nggak waktu itu tinggal berdua? Setahun Nyaman-nyaman pertama. aja. Tapi itu terasa sepi, Bang.
Kecuali mereka main lagi ke kontrakan. Karena berdua aja, yang satu teman saya itu memang agak pendiam sih. Introvert gitu ya. Ya, introvert, mengurung diri. Kamu kalau ngontrak tuh, Bet, kita kan nggak tahu. Kalau rumah sendiri anggap lah ya, kita tahu apa yang terjadi di rumah itu. Betul, betul. Atau apa kilas balik pengalaman di rumah itu, kejadian. Kalau kontraknya nggak tahu, siapa tahu terjadi kejadian yang mengerikan di rumah itu, kita nggak tahu. Ini kejadian mengerikan di mana, Mas? Siapa tahu rumah itu bekas pembantaian atau rumah itu bekas bunuh diri, kita nggak tahu, Bet. Betul sih. Tapi itu rumah baru dibangun, Bang. Oh. Saking barunya rumah itu belum diplaster. Bagus. Sumpah, belum diplaster sama sekali. Berarti dindingnya masih tajam gitu. Di dalamnya sudah plaster, sudah Di luar, di luar, bagian luar rumahnya itu masih semen yang kasar gitu. Aman berarti ya. Saya kira kamu bilang tahun pertama, tahun kedua kamu pindah kontrakan. Sudah tamat itu tahun kedua kan? Ya, tamat satu. Tamat satu. Teman saya pada pulang nih. Karena saya lanjut kuliah lagi, Bang. S2. Ngekos lagi. Iya, ngekos lagi, nyari rumah lagi. Ini sendiri kali ini kan? Kali ini sendiri, tapi rumah itu kamarnya 2, Bang. Jadi yang kos yang setelah selesai dari rumah pertama tuh, awalnya tuh saya cari kontrakan rumah untuk, ada saya kenalan imam masjid di dekat situ kan. Dia minta temenin cari rumah. Karena dia tuh harusnya tinggal di masjid, tapi karena dia sudah beristri, kita temenin cari rumah. Nah, dia akhirnya saya temani. Pas sore itu saya pulang, dia cari lagi. Terus dia bilang ke saya, ada nih, kamu kan mau lanjut S2 katanya. Kontrakan rumah nih katanya, murah katanya. Per bulannya 7,5, udah AC, udah full, Bang. AC, kamar mandinya itu di dalam. Pokoknya rumah lah. Nah, herannya saya pikir kayak yang rumah pertama kan. Kalau yang rumah pertama tuh saya per tahun rumahnya. Per tahun tuh 13. Kalau rumah yang ini? Kalau yang ini cuman sewa per bulan dan kamar hitungannya. Padahal satu rumah itu dapatnya. Enggak ngitung satu rumah, ngitung kamar yang kita tinggal aja. Iya, jadi 7,5. Fasilitasnya satu rumah. 750. Oh, fasilitas satu rumah, dapat satu kamar dengan 750.000 udah pakai AC. Udah pakai AC, udah dapat kasur yang atas bawah itu spring bed itu. Lemari besar. Itu rumah tua atau rumah baru juga? Itu rumah nggak terlalu baru, nggak terlalu tua juga, Bang. Dia tuh kayak ini, Bang, apa ya bahasanya? Kayak perumahan memang yang disewakan. Oh, memang rumah-rumah yang dibangun cuma untuk disewakan. Betul, tinggal. kayak apa bahasanya? Pavilion lah. Berarti kamu tuh beruntung terus, nggak pernah dapat rumah-rumah yang pernah terjadi kejadian mengerikan di rumah itu. Orang kadang takut. Atau kita juga bisa berpikir negatif, kok ini dikasih murah loh, apa sih yang pernah terjadi? Tapi ternyata rumah ini awalnya gitu, Bang. Ya kan? Awalnya gitu kan, siapa tahu dia gantung diri di rumah, kita nggak tahu. Iya, Suzon kan, siapa tahu bekas apa kan, bekas pembunuhan. Ternyata ibunya memang punya banyak rumah. Oh, punya banyak rumah ibu tuh? Punya banyak rumah, punya banyak kontrakan di rumah. Jadi di daerah itu, kalau saya dulu di Brazil, Afrika, jangan kejauhan. Monopoli. Oh. Bagus. Saya juga awalnya mikir gitu kan, kok murah, AC. Iya. Rumahnya dindingnya keramik loh. Anjay, bro. Rumahnya kayak masjid. Iya. Dindingnya kamar mandinya pun dindingnya keramik, Bang. Keramik semua. Jadi saya itu nggak pernah pakai AC kalau malam. Karena udah dingin kan kalau dinding AC kan, Bang? Oh, kalau dinding AC, kalau dinding keramik. Kalau dinding keramik nggak perlu pakai AC maksudnya. Udah dingin. Udah dingin. Itu, Bang. Berarti kamu tuh bukan tipe orang yang penakut gitu, Bang? Kalau dia ngomong nggak penakut, kamu penakut nggak orang? Nggak terlalu sih, Bang. Saya lebih memberanikan diri aja. Kalau takut tuh saya lebih takut sama orang daripada sama itu. Misalnya nih pergi touring atau lihat hutan. Saya takut ketemu orang daripada ketemu hantu, Bang. Karena teori saya kalau ketemu hantu paling stres atau inilah pingsan. Kalau ketemu orang bisa nyawa dong taruh. Nyawa kita bisa kita jadi hantu, Bang. Betul sekali. Bagus. Berarti selama pengalaman hidup kamu nggak ada yang mengerikan? Kalau kecil banyak, Bang. Kalau kecil saya tuh orangnya responsif terhadap hal-hal gitu, Bang. Sensitif sih, bukan responsif juga, Bang, karena saya sampai SMA pun masih bisa merasakan. Apa kejadian pertama waktu kecil? Kalau kecil itu dulu
Iya, waktu saya balita itu, saya kan tinggal di komplek perumahan SD, Bang. Di komplek perumahan SD itu, jadi dia tuh jalan setapak kayak gitu. Kalau lurus dia ke TPU, Taman Pemakaman Umum. Nah, pas di belok kanan ini gerbang SD. Jadi kuburan tuh di belakang SD. Lurus ini SD kayak gitu. Nah, dulu tuh saya tuh tinggal di perumahan SD. Setiap maghrib itu ibu saya cerita pasti saya kalau ngelihat arah kuburan karena langsung lurusan kuburan. Jadi rumah kalau saya. buka pintu rumah kamu itu langsung kuburan. Nggak kuburan, jadi ada SD, ada sela kayak ini SD ya ke SD kan. Nah, ada sela tengahnya ini, Bang. Oh, berarti rumah Belakang kamu tuh SD. tusuk sate jatuhnya. Iya, bisa jadi tusuk sate, Bang. Iya kan? Tapi dia tusuk satenya bukan yang lurus, masih ada SD Iya, di sela. iya. Nggak kelihatan kuburan tuh. Jatuhnya tusuk sate tidak Iya. sengaja tusuk sate kan? Betul, tusuk sate. Apa kamu lihat di kuburan tuh? Nah, kalau cerita ibu saya, dia tuh setiap maghrib, dia cerita saya itu kalau setiap maghrib lihat arah kuburan, kebetulan ada pohon sukun situ, Bang. Lihat arah pohon sukun atau kuburan itu, pasti saya teriak, tutup pintu, ada kubu-kubu Setiap besar. maghrib. Setiap maghrib. Mas mau maghrib kayak gitu. Ada penjelasan nggak apa itu kubu-kubu besar? Kubu-kubu besar. Nggak tahu sih, belum sampai sekarang belum tahu, Bang. Sampai Pokoknya dia ibu saya cerita tuh kalau ngelihat kuburan itu pasti bilangnya Kubu-kubu besar. besar. Arah sukun lah, mungkin sukun itu. Bata-bata sukun. Iya, batang sukun. Warga sekitar nggak pernah ada yang lihat ada. Nggak ada. Kamu nggak pernah dengar cerita ada kubu-kubu Bang. besar. Nggak pernah sama sekali. Terus selanjutnya? Ada cerita juga ini, Bang. Waktu saya balita tuh, karena ibu saya sering masak nih kan, di sebelah rumah saya itu kan ada tetangga. Ibu kamu tuh sering masak, maksudnya masak untuk keluarga atau masak untuk catering? Nggak, masuk untuk keluarga. Oh, masak untuk keluarga. Maksudnya pas sering masak tuh saya sering dititipkan juga di tetangga sebelah rumah saya namanya Wak Sam. Dia tuh guru di situ juga kan. Nah, ketika saya dititipkan ke Sama Wak tetangga- Sam? Iya, Wak Sam Itu tuh posisi rumah Wakso di mana? di sampingnya, pas di samping ini rumah saya, ini Oh, rumah Wak Sam. benar-benar bersebelahan. Betul. Pas ketika itu saya dititipkan, nah Wak Sam ini mau ini, Bang, mau matikan kompor. Oh, mau ke dapur. Iya, ini cerita ibu Kamu di saya. posisi kamu di mana? Lagi di asuh sama dia tuh, dititipin. Posisinya kamu di ruang tamu berarti ya? Ya mungkin di ruang tamu atau ini saya nggak tahu detailnya. Cuman pas itu dititipkan, terus dia mau matikan kompor. Nah mungkin lengah kan. Saya lari ke depan, lari keluar arah gerbang sekolah kan. Nah pas dia ketahui saya udah nggak ada tuh, dikejar sama dia. Pas lihat itu, saya tuh udah mau digendong. Sama Nah, siapa? sosoknya itu, Bang, kalau cerita dari Wasam itu nenek-nenek kebakar semua badannya, Bang. Udah mau diangkat sama Wak Sam. Udah mau diangkat sama nenek-nenek Oh, itu. jadi posisinya kamu berdiri nih. Di sini nenek-nenek, di sini Wak Sam. Ketemu. Iya ketemu, Bang. Jadi saya itu udah mau diangkat kayak gitu. Terus Wasam langsung nyadarin kan. Astagfirullahaladzim, katanya, langsung diangkat saya. Terus dibalikin ke ibu saya, dikejar lagi sama Wasam. Nah secara logika, Bang, jalan ke jalan itu kan kayak gini, Bang, jalan. Sini kuburan, sini jalan raya. Iya. Nah ke jalan raya itu lumayan jauh, Bang. Ke kuburan tambah jauh lagi. Itu cepat kok, Bang, diambil saya. Jalan tuh berarti jalan gang yang kalau kita keluar bisa ngeliat kiri kanan dong, Pak ya? Betul, keluar gang gerbang. Kalau dia kabur sejauh apapun masih kelihatan. Masih kelihatan, Ya, masih kelihatan sama pandangan mata kan. Akhirnya dikejar sama dia, nggak selang lama kok, Bang. Dia ambil saya, kasih ibu saya, kejar lagi, udah nggak ada, Bang. Secara logika kalau dia lari ke jalan raya, Kelihatan. Kalau Ke arah kuburan tambah juga kelihatan. Karena jauh jaraknya kayak gitu, Bang. Sampai sekarang nggak ada penjelasannya siapa tuh. Nggak ada penjelasan sama sekali, Bang. Pokoknya badannya kebakar semua, nenek-nenek gitu. Ada kejadian lain nggak? Kejadian lain SMA sih, Bang. SMA terakhir. SMA kenapa? SMA tuh saya pulang rental band di sama teman saya. Nah waktu itu habis bensin, habis bensin terus didorong kan motornya. Teman saya yang dorong depan, saya dorong belakang. Nah saya tuh ngelihat sosok, nggak tahu itu, tapi saya yakin itu manusia. Jam berapa? Jam berapa? Sekitar jam 11-an lewat lah, Bang. Oh, Udah mau lumayan malam, udah lumayan mau malam, udah mau Nah, dia di salah satu rumah di halaman yang luas, dia di tengah-tengah, dia mau, tapi ngarahnya ke arah rumah. Tapi rumah orang itu udah kayak tidur semua itu, Bang. Udah gelap, udah tidur lah, udah tertutup lah. Nah, dia kayak jalan pelan itu, terus pas saya lihat dia noleh gini, Bang, ke saya tuh, Bang. Kayak gitu. Pas dia noleh itu, saya bilang, astagfirullahaladzim. Kenapa, kata teman saya kan? Balik sih. Nah, saya tuh orangnya penasaran, Bang.
mau mastiin itu orang apa ini. Oh iya. Balik. Tapi secara logika saya, kalau orang nggak mungkin sampai semalam itu, Ya, salam. itu udah tutup juga rumahnya dan kakek bang pendek. Bajunya Nggak ingat baju. Cuman tapi wajahnya jelas. wajahnya jelas. Terus kakek udah, dia tuh nggak kurcaci, enggak, cuman kakek-kakek pada umumnya lah pendek kayak gitu bang. Gitu. Terus ada juga pernah SMP mungkin bang. SMP saya diajak almarhum mbak saya ke salah satu tetangga, rumahnya besar kan bang. Dia tuh rumahnya besar jadi diajak main ke sana pas lebaran. Pas lebaran tuh, nah karena rumahnya besar jadi almarhum mbak saya ini naik ke atas untuk lihat aksesoris rumahnya kan. Jadi tinggal di bawah sendiri. Nah saya lihat di bawah tangga yang mau ke lantai atas tuh, di bawah tangga tuh ada, dia tuh nggak sekelibas. Kalau sekelibas tuh kan kayak gitu bang, cepet. Nah dia tuh jalan hitam tinggi besar bang. Tapi saya nggak tahu itu apa, langsung balik nangis cerita sama ibu saya kayak gitu. Oh, berarti kepekaan kamu mulai kamu sadar hilang tuh kapan? Mulai hilang tuh ya udah lewat SMA sih bang. Oh, pasti. Nah di rumah saya tuh bang, jadi di rumah saya itu kan ada 2 kamar mandi. Ya benar. Kamar mandi umum. Benar lagi, saya selalu pernah ke sana. Ya, ada 2. Iya ada 2. Ada 2 kamar mandi untuk tamu sama kamar mandi keluarga bang. Iya. Ya aktivitas saya itu kamar mandi ini aja. Kamar mandi keluarga. Oh, mandi keluarga. Nah kamar mandi tamu itu nggak pernah nggak pernah di apa? Dibersihkan. Di apa? Dipakai lah di aktivitas nggak pernah bang. Jadi setiap saya, nah kamar mandi itu di samping, terus di belakang, langsung pintu belakang tuh langsung ke arah belakang rumah kan. Jadi Nah, kita posisi dulu. Masuk rumah kamu. rumah A. lurus, Itu kamar mandi pertama di mana? lurusan untuk sate juga sama ruang tamu. Oh, memang hobi susu sate ya. Ya tuh sate itu kamar mandi keluarga. Ini rumah yang sama yang dekat kuburan atau rumah baru? Udah pindah. Oh, Bang. udah pindah. Saya SD kelas 4 pindah. Masuk, terus? Tuh sate. Ini kan ruang TV kan. Nah, kalau lurus ke kamar mandi keluarga, ke kiri ini, terus ke kanan agak kayak ini. Terus itu kamar mandi ruang tamu gitu. Nah, terus? Setiap saya itu tuh posisinya bang, rumah saya itu ada pintu belakang yang kebuka bang. Maksudnya yang ke halaman belakang. Oh, langsung kayak hutan gitu ya, atau kayak Nggak hutan, cuman halaman belakang. halaman belakang, bukan Nah, kebun, rumah bukan, halaman ya. bukan. Nge-L sama pintu yang kamar mandi tamu ini bang. Oh, berarti mereka tuh satu pintu yang bisa ketemu. Betul. Iya kan? Satu pintu ya? Yang bisa ketemu, tapi karena yang pintu kamar mandi itu ke dalam kan pintunya, Iya. nggak mungkin ketemu. Nah, saya setiap nutup pintu rumah belakang tuh pasti itu kebuka bang. Kamu nutup pintu yang ke arah halaman belakang, tapi kamar mandi kebuka. Iya, padahal setiap bang. Setiap. Padahal itu kamar mandinya itu tahu, kamar mandi Yang plastik, yang betul yang cetek. iya. Kalau dicetek kan nggak Iya. bisa diapa-apain kecuali diputar kan. Nah itu tuh udah ketutup cetek, tapi terbuka dia bang. Kayak gitu bang. Selalu itu bang. Terus akhirnya ayah saya itu ada kenalan teman kantornya, dia ada anak angkat kayak yang bisa gitulah, ada punya kelebihan saya. Ya tau lah. Akhirnya dipanggil itu bang. Dipanggil itu. Mungkin kalau ini ceritain bang terlalu dongeng bang. Iya. Tapi ini kisah nyata bang. Yang Datang dia ke rumah, Dia datang ke rumah. Terus dia baca-baca doa. Terus dijelasin kayak saya. Katanya di kamar mandi itu tuh memang ada yang nunggu di situ bang. Tapi ngikut dari luar ikut saya bang. Ikut saya dari luar nunggu di kamar mandi itu. Terus ditanya saya kan, sosoknya apa? Kayak cewek pakai kebaya itu bang. Pakai kebaya. Nah dia tuh mau kata orang itu. Iya, kata orang itu. Kata orang itu mau ngasih ini tusuk onde. Terus berarti yang jarum yang di Iya kayak orang Jawa tuh kan tusuk onde. dikasih kamu. Terus ditanya saya buat apa katanya, bagus apa buat negatif apa positif kan? Positif kok katanya. Tapi harus aktivitas di situ Kiki. Mandi harus di situ. Iya. Buang air besar di situ. Berarti ada ketertarikan dia sama kamu berarti ya? Pokoknya katanya dia tuh cuman kalau saya mau berbuat jahat dia sebagai penahan. Oh, penahan gitu. Saya kurang percaya juga kayak gitu bang. Nah, kalau diceritain kayak dongeng bang, tapi Akhirnya gimana, Dek? akhirnya nggak mau saya, nggak mau gunain kamar mandi itu aktivitas. Kalau kata yang si anak indigo tadi itu dia datang dari mana? Dari luar ngikut saya. Ya mungkin saya main nih di luar kan, terus dinempel ke saya, terus sampai rumah dia jadinya stay-nya di situ bang, di kamar mandi yang tamu itu. Oh. Sampai sekarang kamar mandi itu masih ada tuh, udah dimatikan? Masih ada bang. Kalau ada tamu itu dipakai. Misal ada keluarga dari luar kota. Kok bisa bet kejadiannya, pernah kamu alami kejadian kayak itu tapi kamar mandi masih dipertahankan?
masa dibongkar? Maksud saya kan siapa tahu kamar mandinya di pintunya diubah atau posisi kamar mandinya dihilangkan. Tapi ketakutan saya berkurang, Bang. Kok bisa? Tapi masih ada sesekali merinding karena ruang kamar mandi itu kan ada ruangan juga kan. Jadi ruangan itu jarang dihidupin lampunya. Kalau mau hidupin ada merinding-merinding sedikit. Oh, Mungkin suges dari dulu ya, juga sudah kan, dari bisa dulu. jadi kan. Itu si cewek itu cantik atau gimana? Katanya cantik Perawakannya. pakai, iya katanya. Perawakannya cantik. Iya, pakai kebaya katanya. Cantik, anggun kayak gitu. Oh. Keren bed ya. Kalau ya. Kalau itu minimal posisi kamar mandinya pintunya kubah. Diubah. Atau posisi kamar mandinya diubah. Karena ketemu maksud Abang tadi. Ya karena kan kita udah punya pengalaman yang di rumah itu rumah kita pribadi. Kita memang nggak boleh takut sih sama rumah sendiri. Tapi kan Betul. kita punya pengalaman yang nggak enak maksudnya pengalamannya kan. Berarti sekarang kalau diomong dia nggak diusir kan? Ada diusir, Bang. Ada kemungkinan masih di situ kan? Bisa jadi. Saya kurang tahu juga. Soalnya saya tuh kadang tuh nempiskan sendiri, Bang, ke hal-hal yang gitu. Misalnya dia cerita, oh ya udah saya tepis sana. Makanya saya memberanikan diri sekarang itu. Apa sih pesan kamu tuh orang-orang yang takut sama kan sekarang posisi kamu tuh udah lumayan berani tuh hal kayak gitu kan? Betul. Apa sih pesan kamu tuh orang-orang yang takut? Ya sebenarnya kadang tuh itu tuh suges kita aja, Bang. Imajinasi. Imajinasi karena sering cerita-cerita horor di YouTube atau nonton film horor. Nah, kalau kita berani, karena ada juga kan katanya kalau semakin kita takut semakin dia berani ke Iya, kita. iya. Proyeksinya Tapi semakin besar. jangan terlalu berani juga kan katanya kayak gitu. Tapi saya biasa-biasa aja sih. Yang penting biasa-biasa aja. Kamu Karena berapa ada kehidupan dia, ada kehidupan kita. Ah, iya. Kamu berapa lama ngekos Ngekos di mana nih? di Jogja? Di Jogja. Saya kuliah itu 5 tahun, Bang. Di Jogja 5 tahun di Bengkulu? Di Bengkulu itu dulu 3 tahun. 8 tahun. Iya, sekarang tambah sekarang. Berarti kamu termasuk orang yang lama sekali ngekos berarti? Lama, Bang. Apa pesan kamu untuk orang-orang yang mau belajar ngekos kan mungkin dia nonton masih SMA atau apa? Kalau untuk ngekos sih sebenarnya tergantung sih karena setiap rumah atau kosan tuh punya cerita masing-masing kan, Bang. Cuman tergantung keyakinan kita sendiri. Kalau yakin rumah itu nggak ada apa-apa, ya udah jalannya aja. Sama 8 tahun atau 9 tahun saya ngekos nggak ada pernah terjadi sesuatu. Kalau untuk membawa diri apa pesannya? Kalau itu yang pasti harus disolati lah. Membawa diri maksud aku di tempat membawa diri. Oh, membawa diri di lingkungan baru itu. Ya jangan banyak ulah. Jangan banyak ulah. Misalnya kita kan punya kehidupan, mereka juga punya kehidupan. Jangan saling mengganggu. Membawa dengan warga sekitar. Membawa warga sekitar. Makasih yang udah nonton, love you guys. Sampai jumpa.